Suatu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya Hotdog gitu. Si Hotdog ini mencuri kambing itu. Hotman Paris. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata Hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si Hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang enggak, saya lihat Pak Hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset Bang. Enggak mungkin, saya pendaki yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si Hotdog ini karena nggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri, dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si Hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke. Lalu jadi debat di situ. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat dan udah akhirnya mungkin menuju ke Belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Hotman Paris ini sebenarnya sudah menghina paslon atau capres yang dia dukung sendiri gitu. Misalnya ketika dia bilang bahwa udah itu bujang lapuk, ya bujang lapuk, memimpin keluarga aja nggak pernah, bagaimana memimpin negara? maksudku ya semua orang sudah tahu lah ya bahwa Pak Prabowo memang udah pernah mimpin keluarga gitu. Tapi di situ dia gagal. Kalau kita komparasikan ya antara secara praktiknya ya, Pak Prabowo itu jauh lebih parah daripada Pak Rocky Gerung gitu. Kalau dalam kita ambil logikanya Bang Hotman tadi, antara orang yang belum pernah dengan orang yang pernah terus gagal, itu lebih parah orang yang pernah terus gagal gitu dalam praktiknya ya. Sedangkan orang yang belum pernah sama sekali itu dia belum pernah merasakan kegagalan sama sekali. Gitu. Kalau kita mau pakai logikanya Bang Hotman tadi ya, makanya di situ harus berhati-hati. Ya, itu kasihan Pak Prabowo jadi tersinggung. Orang-orang yang cinta sama Pak Prabowo juga tersinggung. Makanya kalau mau berdebat ya udahlah, debat apa yang mau diperdebatkan, substansi apa yang mau diperdebatkan, itu diperdebatkan. Jangan malah nyerang-nyerang personal, jangan menyerang fisik, jangan menyerang nasib hidup seseorang gitu. Jangan argumentum ad hominem. Perdebatkanlah masalah hukum, masalah filsafat, perdebatkan apa yang mau diperdebatkan itu. Jangan menyerang pribadi seseorang gitu. Itu sangat berbahaya sekali Bang Hotman ya. Hati-hati Anda ya. Jangan sampai orang yang sadar kalau Anda sudah menghina Pak Prabowo itu jadi tersinggung. Bung Hotman Paris, ya Allah, kemarin habis bersombong-sombong ria, sekarang nyinyir lagi dengan angkuhnya, nyindir-nyindir, diduga ya nyindir Pak Ahok dengan ngata-ngatain anjing, tidak berterima kasih, tidak balas jasa dan lain-lain. Bang, boleh dukung paslon tertentu, tetapi jangan over. Ya, jangan over Bang. Jangan terlalu overacting. Kenapa? Karena nanti malu sendiri gitu loh. Jangan terlalu kita mentang-mentang lagi deket sama paslon tertentu kita jumawa, lalu seenak-enaknya ngata-ngatain orang anjing lah, disamakan dengan anjing lebih setia. Anjing mah nggak pernah ke TPS Bang.
Anjing mah nggak pernah ke TPS. Kalau disamakan orang politik dengan anjing, anjing itu nggak pernah ke TPS. Gitu loh Bang Hotman. Sabar Bang Hotman. Eling, sadar. Ya. Bapak kalau abang kalau nyindir Pak Ahok, orang juga udah mengerti. Gitu loh. Abang itu lagi di paslon tertentu. Sementara Pak Ahok itu lagi bersama saya di 03. Gitu loh. Udahlah abang jangan bermain politik, udah. Nanti suatu saat abang pasti ketemu dengan saya, kita berdebat bang. Ya sayangnya saya nggak dikasih slot untuk berdebat dengan abang Hotman Paris dari dulu ya. Ya makanya bang Hotman selalu berjumawa ya kan. Jadi jangan begitu bang, menganalogikan jangan pakai anjing. Biar gimana tuh Pak Ahok pejabat. Gitu loh. Kan saya tahu itu arahnya ke Pak Ahok itu. Ya, abang jangan nyinyir ya. Memang kenapa kalau Pak Ahok udah jadi mantan narapidana? Kenapa memangnya hina? Memangnya hina orang mantan narapidana? Jangan begitulah bang. Sombong kali abang ini. Seakan-akan orang narapidana itu udah jatuh sekali kastanya. Gitu loh. Mantan narapidana tidak apa segala itu. Ya Allah. Nggak boleh gitu bang. Orang narapidana itu udah nebus dosanya itu karena dihukum. Udahlah, jangan mengkotak-kotakan gitu loh. Soalnya orang narapidana hina kali gitu loh. Bang Hotman jangan sombong ya. Suatu saat pasti ketemu saya debat. Ini TV ada nggak nih yang mau ngundang saya dengan Hotman Paris head to head bicara masalah politik? Yuk melek politik yuk. Hotman Paris saya tantang lagi deh. Yuk TV ada yang mau kasih ring nggak buat saya dengan Hotman Paris untuk debat masalah politik? Ya, dia kan di 02 tuh, saya di 03. Ayo saya tantang Hotman Paris, berani nggak nyalinya? Ya, saya tunggu ya. Makasih. Saya support apa yang ada di video akhir tadi, di mana abang tersebut menentang Hotman Paris untuk berdebat. Semoga apa yang menjadi harapan abang bisa tercapai, yaitu berdebat dengan Hotman Paris. Saya kira akhir-akhir ini memang netizen begitu berani di media sosial, selalu barbar dalam menanggapi setiap kelakuan-kelakuan Hotman Paris, dan bahkan kerap kali netizen berkata kasar untuk Hotman Paris. Saya kira semua itu terjadi tidak lain karena Hotman Paris begitu jumawa dan selalu mempertontonkan kesombongan kepada yang dianggapnya sebagai lawan atau mempunyai pola pikir yang berbeda dengan dirinya. Karena kita tahu sendiri bahwa Hotman Paris ini selalu merasa cerdas, merasa orang yang sangat berpengaruh, dan selalu menuntaskan kasus-kasus yang ditangani secara langsung. Nah inilah yang membuat beliau sangat sombong, sangat jumawa dengan statusnya sebagai pengacara kondang, pengacara yang termahal. Saya kira atas perilaku-perilaku yang seperti yang dipertontonkan oleh Hotman Paris inilah yang membuat dirinya tidak lagi mempunyai harga diri di mata rakyat Indonesia, di mata para netizen yang menyaksikan setiap aksi-aksinya yang konyol, yang sombong. Dan saya kira itu layak untuk didapatkan oleh Hotman Paris. Pamornya semakin kesini semakin turun. Saya kira sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung tadi dan ditujukan untuk siapa. Saya kira ini akan membuat Hotman Paris panas dingin ketika melihat sindiran-sindiran Bang Rocky lagi. Mudah-mudahan apa yang ada di video pertama tadi tidak dilihat oleh Bang Hotman Paris, karena urusannya akan panjang lagi kalau sampai beliau melihat video ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat Bang Rocky Gerung setiap pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada rakyat Indonesia agar bisa berakal sehat dan menjadi manusia yang bermartabat, tidak menjadi manusia yang mudah untuk diperbudak hanya karena iming-iming bansos. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang selalu menemani admin. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.